Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan kepada video yang sebelumnya, sekarang saya akan sharing tentang cara menyelesaikan KPR. Di sini ada 4 poin untuk menyelesaikan KPR itu. Yang pertama adalah dilunasi. Dilunasi ya kita tinggal sisanya berapa, kemudian kita melunasi. Masalahnya melunasi itu kan ratusan juta ya, jadi kayaknya sulit gitu untuk melunasi itu, kecuali emang kita punya uang. Tapi ibaratnya orang mikirnya kenapa mereka KPR ya karena mereka tidak mampu untuk membuat rumah secara langsung atau cash gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka punya ratusan juta ya, untuk bikin rumah aja langsung, kayak ibaratnya seperti itu. Tapi it's okay, ini adalah cara pertama untuk melunasi KPR. Yang kedua itu dijual secara cash sama orang lain kayak gitu. Ya, jadi sama aja ketika kita udah dalam tahap mencicil rumah, ya tinggal kita hitung aja kita udah bayar berapa, kemudian dikurangi sisanya gitu, tanya ke bank sisanya tinggal berapa. Nah, itu kemudian dijual cash. Nah, kemudian yang ketiga, dijual over credit. Di over credit itu berarti nanti orang itu melanjutkan cicilan kita gitu. Tinggal orangnya itu bayar, kita udah bayar berapa kayak gitu loh. Kemudian misalnya kita baru bayar 50 jutaan lah dari cicilan itu ya, jadi si orang pembeli yang baru itu akan membayar ke kita 50 juta dan dia akan mencicil sisanya gitu, melanjutkan cicilan kita itu. Tapi masalahnya untuk dijual over credit ini itu sebetulnya kalau kita lihat dari segi hukum ya nggak boleh. Ya kalau kita ngelihat dari segi hukum, kenapa? Karena kan kita over credit itu, kenapa sih kita lari dari rumah itu? Ya kan karena kita nggak sanggup bayar, karena kita udah tahu kekurangan dari KPR gitu. Lantas kenapa kita harus memindahkan kekurangan itu atau ketidakbaikan itu kepada orang lain gitu, seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ya, itu sih kita lihat dari pandangan hukum gitu. Cuma ini dari segi bank itu ya ini gitu, over credit gitu kan, over credit atau dijual cash gitu kan sisanya. Nah, masalahnya ini tuh biasanya orang kalau misalnya ngelihat cicilannya masih jauh, itu yang ngeri gitu kan. Orang pada nggak mau sama cicilannya yang masih jauh itu gitu. Apalagi kalau misalnya Anda sudah lama nyicilnya, misalnya udah habis 100 juta, ternyata tenornya masih 15 tahun lagi. Mereka kan jadi mikir, aduh 100 juta untuk over kredit kayak gitu, plus nanti cicilannya per bulannya berapa kayak gitu kan. Nah, ini adalah kekurangan dari over kredit itu sendiri. Kemudian yang harus saya katakan kejujurannya adalah begini. Waktu itu kan suami saya nganter orang yang masih tinggal di perumahan tersebut, dan dia berusaha untuk mau melunasi gitu. Dia penasaran selama 2 tahun nyicil rumah gitu, mau dilunasi itu tuh berapa sisanya. Ternyata ketika nyampe ke customer service, beliau nanya, berapa ya mbak sisanya gitu. Sisanya itu tidak menyentuh pokok sama sekali, padahal waktu itu DP 30 juta, kemudian per bulannya 2.600.000 selama 2 tahun. Coba hitung berapa deh, 2.600.000 dikali 10 bulan aja 26 juta. Kalau dikali 20 bulan sudah 52 juta. 52 juta ditambah berapa itu? Pokoknya sekitar 70 jutaan ya, ditambah lagi DP 30 juta gitu ya, ditambah DP 30 juta, itu jadi gimana tuh? Nah, cicilan sebanyak itu yang hampir 100 juta selama 2 tahun gitu ya, selama 2 tahun
itu tuh nggak dianggap gitu sama customer service itu. Dan jadi sama bank ya, bukan customer service-nya, sama bank itu. Jadi tuh hitungannya 10 juta itu tuh kayak 100 juta itu yang sudah dicicil itu tuh kayak cuma bunganya doang gitu, cuma bunganya doang, belum menyentuh pokok sama sekali gitu. Jadi kan ngeri banget ya gitu kan, ngeri banget untuk ngambil KPR ini gitu. Dilunasi kena penalti, kalau kita telat bayar kena denda, kalaupun kita rajin bayar itu ya tetap kena bunga gitu. Jadi maju kena mundur kena gitu kan. Nah, kalau cara yang kami pilih itu ya cara yang nomor 4, dibiarkan disita. Waktu itu emang kami itu sebetulnya belum lama sih tinggal di situ, cuma ada yang mau melanjutkan rumah itu kayak gitu. Kami tidak mau over kredit, kami tidak mau jual cash, intinya kami biarkan saja. Kami sudah berusaha untuk mengingatkan orang yang melanjutkan cicilan kami gitu. Kami nggak ngambil sama sekali dari situ, jadi pokoknya kami biarin disita lah kayak gitu. Kemudian ada orang yang mau melanjutkan, saya sudah bilang cicilannya sekian selama sekian, dia bilang oke gitu. Ya udah terserah, yang penting kami itu sudah menyerahkan kepada bank, kami biarkan itu disita. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, oke. Sekarang enak loh dibiarkan disita. Ya ini sih kalau misalnya gak keberatan ya. Dalam arti kalau kami kebetulan memang belum lama gitu. Maksudnya belum keluar uang banyak lah gitulah. Sekitar kami baru keluar uang mungkin sekitar 50 juta kali ya, 50 juta DP sama cicilan itu 50 juta ya, sekitar segitulah 50 juta. Nah, saya tuh berprinsip bahwa lebih baik saya kehilangan 50 juta daripada saya harus melanjutkan cicilan selama 25 tahun kemudian floating juga gitu kan. Lebih baik seperti itu. Jadi udahlah biarin aja disita gitu kan, 3 bulan nggak bisa bayar disita gitu. Itu adalah cara keempat, cara nomor 4 yang kami pilih gitu. Nah, adapun misalnya ke depannya karena ada pergantian nama pemilik atau apapun, ya kami nggak peduli kalau nama kami dicoret dari bank kayak gitu. Jadi nggak boleh minjem duit, jadi nggak boleh ngambil kreditan lain gitu ya. Semoga aja Allah memberikan rezeki sehingga kami tidak perlu pinjam-pinjam seperti itu ya. Kita percaya ajalah sama rezeki dari Allah gitu kan. Nah, kenapa sih rela untuk melepaskan 50 juta yang sudah masuk untuk bank itu? Pertimbangannya apa? Nah, oke, sekarang kita pertimbangan ngambil KPR. Nah, sekarang kita ke pertimbangannya. Nomor 1, rezeki naik turun. Rezeki naik turun tuh udah pasti loh, dalam arti gini, lah kita nggak tahu, namanya kondisi itu bisa berubah, rezeki kita sewaktu-waktu ya Allah kasih kita ujian, kita nggak pernah tahu gitu. Kayak sekarang corona, banyak yang tiba-tiba di PHK gitu kan, terus banyak yang tiba-tiba pokoknya kehilangan pekerjaan dan sakit segala macam. Itu rezeki kita itu kita nggak tahu. Kondisi yang berubah, nomor 2 ini, kondisi yang berubah juga sama. Kita nggak pernah tahu, misalnya tiba-tiba orang tua kita sakit, atau nauzubillah misalnya suami kita ada kecelakaan kerja atau apa kayak gitu, kita nggak pernah tahu gitu semua itu. Pokoknya kayak intinya gini, bayar cicilan itu harus setiap bulan, apapun takdir kita, mau kita sakit, mau kita susah, mau kita kena bencana, bukan kena bencana ya, maksudnya kayak kena musibah apapun dalam keluarga kita, kalau takdir itu bisa berubah, tapi kalau cicilan tetap gitu, tetap harus bayar apapun kondisinya gitu kan. Nah, kemudian rincian kebutuhan setiap bulan. Anggaplah saya ini pengantin baru kayak gitu. Kemarin saya sudah di video saya jelaskan bahwa KPR saya itu 25 tahun gitu kan, 25 tahun. Ya coba bayangin aja 25 tahun kemudian dari pengantin baru, ya mungkin anak kita udah kuliah, udah lulus kuliah. Nah, selama tenor itu kan kebutuhan kita tuh kan nggak cuma cicilan aja, ada makan, listrik, biaya kesehatan, sekolah anak-anak dan lain-lain gitu. Nah,
Kalau untuk cicilannya aja 5 juta, misalnya 10 tahun kemudian anak kita udah SD atau mau masuk SMP nantinya, 5 juta untuk cicilannya aja gitu, cicilan rumah aja gitu kan. Terus nanti untuk sekolah anak-anak itu apa kayak gitu, untuk kuliahnya mereka apa gitu. Di video saya yang sebelumnya, total hutang kami di KPR itu kan kalau di totalin sampai 25 tahun kan 1.350.000.000. 1.350.000.000 itu bisa untuk apa aja gitu. Bisa untuk kita naik haji, bisa untuk anak-anak mungkin sekolah di kedokteran sampai selesai kayak gitu kan. Bisa untuk hajiin orang tua. Ya pokoknya banyak lah gitu yang bisa kita lakukan dengan uang segitu. Coba kita mau berpikir pakai ilmunya orang dahulu, di mana mereka itu punya rumah besar-besar, bahkan diwariskan kepada anak cucu. Itu semua nggak pakai KPR, padahal pekerjaan mereka cuma petani. Apa sih rahasianya? Ya itu nabung kan gitu, nabung. Terus kalau saya lihat di desa-desa sampai saat ini, memang di desa saya pribadi ya, banyak orang-orang yang bikin rumah itu tuh nggak langsung gitu, dalam arti bertahap. Misalnya beli tanahnya dulu, ngumpulin gitu kan, terus bangun fondasi 1 tahun kemudian gitu, ngumpulin dulu kan 1 tahun baru bangun fondasi. Udah bangun fondasi ditinggal dulu gitu 1 tahun baru bangun ke atasnya gitu. Jadi kita itu bisa melakukan itu untuk memiliki rumah seperti itu, tidak harus mengeluarkan uang sebanyak itu dan selama itu mengganggu cash flow kita setiap bulan seperti itu untuk sekolah anak-anak dan lain-lain gitu. Jadi bisa dicicil bikin rumah itu. Kalaupun misalnya udah jadi gitu satu buah rumah gitu kan nggak apa-apa kita nggak langsung pasang plafon, kan nggak apa-apa kita nggak langsung pasang keramik gitu. Kita kan bisa bertahap gitu melakukan semua itu. Mengisi rumah itu bisa bertahap. Ya di desa-desa aja kayak, kalau kata kita orang Jawa ya, masih bata wudo. Bata wudo itu maksudnya masih bata gitu, belum diaci, belum dicat, itu udah ditungguin gitu. Tapi it's okay gitu, itu emang udah bisa ditungguin. Adapun nanti kita mampu untuk ngacinya, ngecatnya tahun depan, nggak apa-apa ya, kita kan nabung dulu setahun gitu. Biasanya sih cuma butuh waktu 5 tahunan lah untuk menyempurnakan rumah itu gitu. Nah, jadi kalau kita bisa membangun rumah dalam waktu 5 tahun atau 7 tahun, sabar kayak gitu. Untuk apa membuang waktu sampai 25 tahun mengganggu cash flow untuk bekal sekolah anak-anak kita nantinya. Seperti itu. Jadi harus ada pandangan visioner untuk masa depan anak-anak nantinya seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa kebutuhan tuh nggak cuma tempat tinggal. Dan prinsip saya, ini kembali lagi kepada prinsip saya pribadi, rumah adalah sebuah benda. Esensinya rumah itu adalah tempat istirahat. Kalau saya pulang dari kantor, suami saya pulang dari kantor, ngelihat tembok itu cicilan, ngelihat jendela adalah cicilan, ngelihat plafon cicilan. Terus esensi ketenangannya, esensi rumah tempat istirahatnya itu di mana gitu, kalau otak kita selalu bekerja setiap hari melihat semuanya itu serba cicilan gitu. Jadi kalau saya pribadi, prinsip saya itu lebih memilih ketenangan seperti itu. Nah, adapun bagaimana menurut teman-teman, menurut Anda semua, kembali lagi dengan pengalaman dan prinsip masing-masing ya. Jika ada komentar, saya harap komentarnya positif supaya bisa dibaca dan di-sharing juga sama para pembaca komen lainnya. Jadi insya Allah bisa sama-sama bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.